Pemirsa, bagaimanakah perkembangan pendaftaran calon pimpinan KPK? Dan benarkah isu radikalisme menjadi tantangan baru dalam menyeleksi Capim KPK periode 2019-2023? Sudah hadir bersama saya adalah Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasi. Selamat malam, Mbak Yenti. Mbak Yenti, kalau tadi di informasi kami 93, tetapi sudah ada perkembangan terbaru. Sejauh ini sudah berapa? Tadi jam 4 sore tadi ditutup yang... Tapi masih, kan email masih bisa jalan ya, tadi 127 orang. Dan itu terdiri yang didominasi oleh pengacara, 29 orang, 25 orang dosen, selebihnya berbagai macam. Ada dari 2 dokter. Polri? Dari Polri ada 5 ya, 5 tapi masih yang 2 purnawirawan. Mungkin yang 3 yang menurut media termasuk yang 9 itu ya. Tadi kan buru-buru ke sini gitu. Oke, tapi dari Polri sejauh ini ada 5 ya, baik yang purnawirawan maupun yang masih menjabat. Iya. Oke, kalau dari kejaksaan, hakim? Hakim kejaksaan ada sekitar 4 atau 3 tadi. Oke. Ya. Dan ini angkanya masih kemungkinan akan terus bertambah ya? Karena biasanya ini masih 2 hari kan. Ini ternyata kemarin sampai dengan hari Jumat lalu kan sedikit ya penaikannya sedikit. Begitu Senin Selasa ini tiap hari, kemarin 20, hari ini tambah 25 gitu. Mungkin besok ini di hari-hari terakhir biasanya begitu. Oke. Di hari-hari terakhir itu last minute ya, itu banyak. Berarti kalau anggapan bahwa di periode seleksi Capim KPK kali ini tuh lebih menurun peminatnya dibandingkan periode yang lalu, Anda menilai itu? Ya memang menurun ya, tapi menurun itu nanti kan kita lihat menurun itu kan dasar kuantitas ya, tapi kualitas kan kita lihat karena kemarin itu misalnya memang pertama kali 190 terus kemudian jadi 600, tapi kebanyakan itu tidak berkualitas ya menurut kita, dan ada beberapa, memang setiap pansel selalu ada banyak job seeker. Oke, Anda sudah menjadi pansel KPK pada periode sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan periode yang saat ini, Mbak Yenti, apa tantangannya? Tantangannya sekarang karena medsos lebih ini ya, lebih tantangannya ya kondisinya. Kebetulan memang pansel itu dibentuk itu pada saat politik juga sedang hangat-hangatnya ya. Pada waktu kami pertemuan pertama saja langsung besok pagi, malam itu juga diumumkan tentang KPU, besok paginya ada kerusuhan. Nah, itu juga membuat, kemudian di bulan puasa. Jadi jadwal kita ketat sekali, waktunya mepet sekali. Belum lagi nanti kan ada permasalahan ini apakah akan menggunakan DPR baru atau lama. Nah ini kan juga kita harus lihat, karena itu kan kalau baru nanti bagaimana, sempat enggak, kalau lama berarti kita harus cepat-cepat. Yang jelas, tapi belum ada jawabannya itu, apakah DPR periode ini atau DPR sedang dibahas, kita sedang melihat, besok kita lihat hasil dari penutupan tanggal 4 itu berapa, nanti kita lihat. Oke, tadi Anda sudah menggelar pertemuan dengan mantan pimpinan KPK, sudah mendapatkan banyak masukan, tetapi pertanyaannya ada tidak sih mantan pimpinan KPK yang mendaftar lagi untuk menjadi? Kalau mantan ini nggak ada, yang tadi yang datang nggak ada, tetapi yang waktu kami ke KPK, menurut Pak Saud itu ada 3 orang komisioner yang akan mendaftar kembali, tapi belum. Kemudian dari pegawai KPK juga katanya ada, tapi belum. Jadi kepolisian yang dibilang 9 juga belum semuanya. Ya belum semuanya. Ada 3 atau 4 yang sudah tadi. Anda tahu apa yang membuat ini di sisa 2 hari terakhir pada belum daftar dari internal KPK maupun dari Polri? Ya mungkin lihat perkembangan, kemudian melihat ingin di hari-hari terakhir lah ya, daripada nanti mungkin begitu ya. Saya kira tidak masalah lah, nggak masalah. Baik, Mbak Yenti, saya ingin masuk kepada isu radikalisme di tubuh KPK yang mencuat ini beberapa hari terakhir. Betulkah Anda mendengar ada informasi ada 2 kelompok di KPK saat ini yang disebut sebagai polisi India dan grup Taliban yang Anda khawatirkan ini bisa terjadi juga pada calon pimpinan KPK saat ini? Ya, kita kan baca dari media ya, terutama dari Netapanik, kemudian yang terakhir siapa, Siregar itu ya, Pak Siregar itu bahwa hal itu katanya ada. Tapi waktu kami ke KPK, mereka komisioner mengatakan bahwa apa yang disampaikan ke media itu tidak seperti itu gitu ya, tapi oke lah. Tapi kita kan nggak karena itu, kita memang radikalisme kan menjadi isu nasional ya. Semuanya kan, beberapa misalnya kemarin Ibu Sri Mulyani kan keras sekali bahwa jangan ada paham radikal di situ. Jadi kita juga berpikir kita mencari calon komisioner yang kita cari hanya 5 atau 10 dulu nanti jadi 5. Ya kita ingin yang tidak ada hal itu gitu kan. Kita punya BNPT, kita tahu bagaimana radikalisme, kontraradikalisme, kemudian bagaimana kaitannya dengan terorisme, bagaimana kaitan dengan pendanaan terorisme, bagaimana bisa juga kaitannya dengan
narkoba dalam hal ini adalah sindikat narkoba. Jadi kita memang mencari yang tidak terlibat itu karena apa? Karena masalah KPK sekarang juga masalahnya besar. Tunggakan kasus besar masih 18. Kemudian banyak hal. Jadi kita betul-betul kali ini memang tantangannya pekerjaannya sangat berat. Sangat berat, kompleks ya. Jadi intinya harus clear dari isu radikalisme, dari isu narkoba itu harus clear. Itu ya, tapi itu bukan utama. Jangan kemudian kami dibilang bahwa Pansel gagal paham gitu. Kita tidak mencari komisioner bilang kata terorisme or something atau apa gitu ya. Tetapi kita bukan begitu. Di antara persyaratan-persyaratan yang ada, tes-tes seleksi yang ada, ini termasuk yang menjadi tidak boleh ada ini begitu. Baik. Gitu. Mbak Yenti, nanti kita akan lanjutkan lagi. Terutama ini yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti Pansel KPK, Capim KPK ini menjamin bahwa kandidat-kandidat yang lolos itu betul kandidat-kandidat yang unggul, bebas terutama dari isu radikalisme. Sesaat lagi kita akan bahas, pemirsa, sesaat lagi. Kami kembali lanjutkan bersama dengan Ketua Pansel Capim KPK, Mbak Yenti. Berdasarkan informasi yang Anda terima, data yang Anda kumpulkan, Anda percaya ada radikalisme di tubuh KPK? Ya kita berangkat mau ada mau tidak, kita punya kriteria sendiri. Dan tadi pagi kita sudah bertemu juga dengan tokoh-tokoh lintas agama ya, dari PBNU, dari Muhammadiyah, dari Dewan Gereja, dari Romo siapa tadi ya, itu juga menyatakan setuju bahwa kita ada kriteria kalau kami tadi awalnya bicara tidak terpapar, tapi mungkin lebih bagus tidak terindikasi paham radikal. Walaupun tadi kalau PBNU clear sekali begitu, walaupun tadi dari Muhammadiyah mengatakan kalau bersikap radikal progresif oke, tapi kalau radikal seperti yang ada di BNPT mereka juga tidak mau gitu. Artinya mereka juga menolak yang seperti itu. Jadi dari kelompok agama sudah clear. Tadi juga kita live juga di sana bahwa clear bahwa radikal ya mereka setuju bahwa tidak akan dipilih calon pemimpin yang terindikasi paham radikal tadi. Terakhir Mbak Yenti, apa upaya preventif yang bisa dilakukan oleh panitia seleksi Capim KPK saat ini untuk mencegah adanya capim-capim yang terindikasi paham radikal? Ya justru itu, kemarin kan kita sudah bertemu dengan Ketua BNPT dan Kepala BNPT dan kemudian kita sudah minta bantuan untuk tracking record pada Kepala BNPT tentang apakah nanti memang dalam tahapan nanti, tetapi kalau nanti begitu kita sampaikan tanggal 11 Juli itu kan rencananya kalau nanti mencukupi kita kan tidak akan perpanjang, itu langsung kita umumkan. Nah kita meminta kalau misalnya diumumkan kemudian sepintas dari catatan itu ada yang memang kelihatan kental sekali, sudah akan di-tracking, diberikan kepada kami informasinya. Tetapi kalau yang tidak nampak nanti di tahapan-tahapan terakhir kita akan kirimkan dokumennya semuanya yang akan kita pilih dalam mungkin sekitar di angka 30-40 kita kirimkan. Nanti di sana di-tracking dengan metode mereka. Ya tentu saja kita kan nggak tahu. Baik, upaya dilakukan untuk menjamin supaya betul-betul berkualitas ya, yang masuk sebagai capim berkualitas dan KPK. Tidak terpapar radikalis. Baik, terima kasih Mbak Yenti dan Narsi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Time News. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV.